Bab 2616, Aliansi. Obral kilat. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Noah, yang dikenal sebagai makhluk hidup nomor satu di wilayah dominan dan berasal dari Gunung Abadi Klan Kuno, salah satu dari 10 kekuatan teratas di wilayah pusat, terbunuh seketika tanpa ada ruang untuk melawan. Di luar, di aula utama Akademi Dewa Surgawi, Sufyan tersenyum dan berkata, dia langsung meminta sumber daya dari pesawat tingkat 8 dan Ji Gengyuan. Saya pikir dia hanya orang yang sombong, tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar mampu. Aku menginginkan murid ini. Karam melangkah maju, menatap para tetua di aula, dan berkata, tidak seorang pun dapat merebut ini dariku. Sang tetua agung berbicara lebih dulu, ingin menerima Julian sebagai muridnya. Di dunia ring, Julian duduk bersila di gunung-gunung suci yang baru saja ia tempati. Tidak seorang pun tahu apa yang dilakukannya, bahkan Pangu dan yang lainnya. Ketika Julian sedang duduk bersila di puncak gunung-gunung suci, orang-orang kuat dari beberapa gunung-gunung suci lainnya juga berkumpul bersama. Gunung suci lainnya. Banyak orang-orang kuat dari dunia dan sekte kuat berkumpul di sini. Mereka terlalu menakutkan. Bahkan Noah dari Gunung Abadi Klan Kuno pun terbunuh dengan mudah. Mereka pasti akan datang ke pintu kita selanjutnya. Sekarang kita hanya bisa bersatu dan menyingkirkan mereka. Kalau tidak, mereka akan melenyapkan kita satu persatu. Seorang guru surgawi kecil berbicara pertama kali. Saya setuju. Saya setuju. Bersatu padu dan bunuh orang ini terlebih dahulu. Banyak orang berkuasa yang mengemukakan pendapatnya. Orang-orang kuat yang tersisa dari Gunung Suci berkumpul bersama untuk membahas cara menghadapi Julian. Orang-orang kuat di 10 kota teratas tidak mengambil tindakan apapun karena mereka semua sombong dan percaya diri. Mereka semua adalah jenius sejati di alam pusat dan bahkan di ribuan alam. Mereka telah melangkahi banyak sekali jenius untuk sampai ke tempat mereka saat ini. Meskipun Julian memperlihatkan kekuatan yang amat mengerikan, mereka tidak berniat bergabung dengan makhluk lain. Terlebih lagi, sekarang beberapa master surgawi yang lebih rendah telah berdiri dan menyatukan banyak orang kuat untuk menghadapi Julian. Mereka semua ingin melihat bagaimana Julian akan memecahkan kebuntuan kali ini dan bagaimana ia akan mengalahkan aliansi yang terdiri dari banyak master surgawi yang lebih rendah dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang mendominasi 6 alam. Sisanya sulit untuk dihadapi. Ya, Pojun dari aliansi kultivasi bukanlah tugas yang mudah. Butai dari kota Sifang juga sangat kuat. Sekarang mereka telah bergabung, mari kita lihat bagaimana anak ini bisa menerobos. Setelah melihat banyak orang kuat menggabungkan kekuatan, orang-orang kuat di Akademi Dewa Surgawi di luar semuanya menjadi bersemangat. Mereka berharap Julian dapat menerobos dan mengalahkan orang-orang kuat ini bersama-sama, sehingga ia dapat menciptakan mitos, dan Akademi Dewa Surgawi akan memiliki satu lagi murid yang luar biasa dan berbakat. Asal dia dilatih dengan saksama, Akademi Para Dewa akan memiliki satu lagi pria kuat sejati di masa mendatang. Setelah duduk bersila di puncak gunung-gunung suci selama beberapa saat, Julian berdiri. Bos. Fu Zhen tampak serius dan berkata, selama periode ini, orang-orang kuat yang tersisa di Gunung Suci telah bergabung. Oh. Julian sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, mari kita bergabung, jadi kita tidak perlu mencarinya satu persatu. Bos, ini bukan lelucon. Menurut berita, ada 5 penguasa surgawi kecil kali ini, dan ada banyak yang mendominasi alam kanan akhir. Mereka berasal dari alam yang benar-benar besar, keluarga besar, dan sekte besar. Mereka telah menguasai banyak kekuatan magis dan keterampilan unik. Julian tersenyum dan berkata, jangan lupa, setelah melakukan formasi absolut 5 elemen, kamu juga memiliki kekuatan seorang yang mulia surgawi kecil. Meskipun begitu, kata Zhang Taichu, bahkan jika kita memiliki kekuatan seorang Tianzun kecil, bagaimanapun juga, alam kita terlalu rendah. Kita belum mencapai alam Tianzun kecil, jadi kita tidak dapat merasakan kekuatan sejati Tianzun kecil sama sekali. Pangu juga berkata, dengan berkah formasi absolut 5 elemen, kami berempat hampir tidak dapat melawan Tianzun kecil, tetapi kami tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Pertempuran sebelumnya telah membuktikan hal ini. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, mereka pada dasarnya hanya menonton. Apakah mereka dapat menduduki semua gunung suci tergantung pada Julian sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Julian tampak tenang. Mereka hanyalah beberapa penguasa surgawi kecil, beberapa makhluk yang mendominasi puncak 6 alam. Jika dia tidak mendapat dukungan dari formasi absolut 5 elemen, dia mungkin harus menggunakan semua kemampuannya untuk menghadapi penguasa surgawi kecil. Namun, dengan dukungan formasi absolut 5 elemen, masih sangat mudah baginya untuk menghadapi mereka. Asalkan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan padamu, dan kau bisa terus memberkatiku dengan kekuatan formasi absolut 5 elemen, itu sudah cukup. Jika kau kalah dan tersingkir, dan kehilangan berkah formasi absolut 5 elemen, maka aku akan mudah dikalahkan. Julian mengeluarkan pengingat. Artinya, mulai sekarang, mereka hanya perlu melindungi diri mereka sendiri, tidak dibunuh, dan tidak dihilangkan. Dan Julian juga mempercayai mereka. Setelah melakukan formasi 5 elemen, kekuatan mereka akan meningkat dan mereka semua akan memiliki kekuatan seorang pemuja surgawi kecil.
Bahkan jika mereka tidak dapat mengerahkannya sepenuhnya, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Julian meregangkan otot-ototnya dan berkata, ayo pergi. Mereka segera meninggalkan gunung suci ini. Sebelumnya, Julian harus membuat segel untuk mencegah makhluk lain menduduki gunung suci. Sekarang dia terlalu malas untuk membuat formasi penyegelan, karena banyak orang kuat dari gunung suci telah berkumpul bersama. Dia terlalu malas untuk memedulikan orang-orang yang hanya menonton kesenangan. Segera, Julian dan 4 orang lainnya tiba di gunung suci. Puncak gunung-gunung suci dihuni padat oleh makhluk humanoid. Mungkin ada puluhan ribu. Memimpin kelompok itu adalah beberapa orang kuat di alam surgawi mulia kecil, diikuti oleh mereka yang mendominasi 6 alam, dan sisanya hampir semuanya berada di alam dominasi. Selain itu, pencapaian mereka di alam dominasi tidak rendah, dan setidaknya mereka telah memasuki alam ketiga. Ini aku datang. Di puncak gunung-gunung suci, banyak makhluk gemetar saat melihat Julian dan teman-temannya muncul. Sekalipun orang-orang kuat mereka berkumpul bersama, kekuatan yang dipertunjukkan oleh Julian terlalu kuat, bahkan penguasa makhluk hidup pertama pun terbunuh dengan mudah. 49, akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Seorang pria menatap Julian dan berkata pelan, ingat aku dari aliansi kultivasi, namaku Pojun. Tidak masalah dari mana asalmu, karena di mataku, kamu sudah tersingkir. Julian tampak tenang. Namun, kata-kata aliansi kultivasi membangkitkan rasa sakit yang dalam di hatinya. Aliansi kultivasi adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di alam pusat. Pemimpin aliansi kultivasi juga menyerangnya, dan dia adalah kekuatan utamanya. 49, aku dari kota Sifang. Makhluk lain berdiri dan berkata dengan tenang, namaku Butai. Kota Sifang juga merupakan salah satu dari 10 kekuatan terkuat di wilayah tengah. Mereka datang ke Akademi Dewa Surgawi bukan untuk menjadi murid, tetapi untuk mempercantik diri di Akademi. Karena banyak orang kuat sepanjang sejarah telah datang ke Akademi Dewa Surgawi untuk berlatih, seiring berjalannya waktu, hal ini telah menjadi suatu aturan. Ayo pergi bersama. Julian tampak tenang. Saat dia selesai berbicara, keempat orang di belakangnya mengaktifkan formasi 5 elemen. Julian juga mendesak. Dengan bantuan kekuatan formasi yang tak terlihat, aura dan kekuatan mereka meningkat pesat. Julian juga memperoleh kekuatan Tianzun kecil. Kekuatan formasi 5 elemen saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di dunia arena dan menyapu bersih segalanya. Auranya seperti pelangi, ekspresinya tenang, dan suaranya bergema di seluruh area. Bersatu padulah, atau kalian takkan punya kesempatan. Suara yang percaya diri dan arogan itu bergema di seluruh area. Bab 2617, Pedang Tentara yang Patah. Pojun dari aliansi kultivasi dan Butai dari kota Sifang keduanya adalah orang-orang yang sangat terkenal dan berkuasa. Mereka semua sangat berkuasa. Selain mereka, ada 3 master surgawi kecil. Meskipun mereka bukan dari 10 kekuatan teratas, mereka juga berasal dari alam tingkat ke-9 dan merupakan yang terbaik yang telah muncul dari alam tingkat ke-9. Selain itu, ada beberapa orang kuat yang mendominasi alam ke-6 akhir. Namun, banyak makhluk tahu bahwa makhluk yang mendominasi alam ke-6 akhir hampir tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Ini adalah medan perang Tianzun kecil. Apakah mereka dapat mengalahkan Julian dalam pertempuran ini atau tidak tergantung pada 5 guru surgawi kecil. Julian sangat arogan, dia ingin menantang semua orang kuat di seluruh aliansi. Swos! Pojun terbang ke langit lebih dulu. Segera setelah itu, Butai juga muncul di langit. Setelah itu, 3 sosok muncul di langit hampir pada saat yang bersamaan. Kelima guru surgawi kecil ini semuanya laki-laki. Pesawat tak terbatas, Dewa Langit Ular Roh. Pesawat Haotian, Tianzun yang cemerlang. Pesawat surgawi, terima kasih, Kavel Tianzun. Ketiga guru surgawi kecil itu berbicara satu demi satu, dan aura yang amat kuat terpancar dari tubuh mereka. Pertemuan 5 Dewa Langit merupakan barisan mengerikan yang dapat melanda dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, menghadapi 5 penguasa alam Tianzun yang lebih rendah, Julian tampak sangat tenang. Dia berbalik dan melirik ke 4 orang di belakangnya, dan mengingatkan mereka, jangan ikut pertempuran, hanya di belakang. Mereka berempat mengangguk. Akademi Dewa Surgawi, Olah Puncak Utama. CK, menakjubkan. Dengan basis kultivasinya di awal 3 alam dominasi, dia bertarung melawan 5 Dewa Langit kecil. Terlepas dari apakah 49 dapat memenangkan pertempuran ini, fakta bahwa dia bertarung melawan 5 Dewa Langit kecil dengan basis kultivasinya di awal 3 alam dominasi sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah Akademi Dewa Langit. Tetapi saya masih berharap 49 dapat menang dan menciptakan legenda. Banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi tengah mendiskusikan masalah ini, dan mereka semua menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Di dunia arena, para master surgawi kecil yang kuat yang menduduki 10 kota besar semuanya menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka semua memperhatikan pertempuran ini. Ketika mereka melihat Julian melawan 5 master surgawi kecil sendirian, mereka semua tercengang. 1 lawan 5.
Sekalipun mereka punya asal-usul yang hebat dan menduduki kota itu, siapakah di antara mereka yang punya kekuatan untuk melawan kelima Master Surgawi kecil itu? Bahkan Leonard dari Kuitiadal tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melawan 5 orang sendirian. Wush! Di luar Gunung Suci, banyak makhluk yang menyaksikan kesenangan itu menarik napas dalam-dalam. Mereka semua mundur dengan cepat dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Di dalam kehampaan, Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya sangat tenang, dan pada saat ini, 5 kekuatan elemen mengalir di tubuhnya. Dari kelima kekuatan unsur ini, 4 lainnya berasal dari Pangu, Talal, Fu Zhen, dan Zhang Taichu. Sebab, kelimanya bersatu padu melakukan formasi 5 elemen, dan mereka dapat menggunakan kekuatan masing-masing sesuka hati. Wah, kamu sedang mencari kematian. Po Jun tampak tenang dan percaya diri. Ia mengangkat tangannya dan sebuah pedang emas muncul di telapak tangannya. Pedang ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ini, pedang Po Jun. Guru Po Jun adalah pemimpin aliansi kultivasi, yang mengendalikan banyak alam yang kuat. Pedang Po Jun ini dibuat khusus untuknya oleh gurunya. Konon pedang ini disempurnakan menggunakan kekuatan asli dari alam tingkat 8. Kelasnya telah mencapai tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Agung, sangat dekat dengan senjata suci dari Yang Mulia Surgawi Bela Diri. Hanya dengan pedang tentara patah ini, dia dapat bertarung melawan orang kuat di tahap akhir Tianzhen kecil. Setelah Po Jun memanggil senjata itu, banyak makhluk berdiskusi dan menceritakan asal-usul pedang itu. Sebagai prajurit tingkat atas di kehidupan sebelumnya, Julian secara alami dapat merasakan kekuatan pedang ini. Pedang ini bernama Po Jun, dinamai menurut namaku. Po Jun memegang pedang emas itu dan memperkenalkannya dengan percaya diri. Pedang ini dibuat oleh guruku dari sumber kekuatan alam tingkat 8. Pedang ini sangat kuat, serangan dengan kekuatan penuh sebanding dengan kekuatan sumber alam tingkat 8. Swos! Pedang panjang di tangannya mengarah horizontal. Energi pedang yang tak kasat mata beriak. Energi pedang ini bagaikan tekanan tak kasat mata yang menghantamnya. Julian baik-baik saja, tetapi keempat orang di belakangnya merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka tidak dapat menahan tekanan ini, dan tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melemah. Mundur cepat. Julian mengingatkan lagi. Mereka berempat mundur lagi, dan baru ketika sudah jauh dari medan pertempuran, tekanan yang mereka alami makin berkurang. Di medan perang, Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tenang. Bahkan jika Po Jun mengeluarkan senjata dewa dengan kualitas puncak dari Yang Mulia Surgawi Agung, dia tetap tidak takut. Kalian mundurlah, aku akan menemui anak ini terlebih dahulu. Po Jun, yang memegang senjata ajaib itu, menjadi lebih percaya diri dan meminta keempat Master Surgawi kecil di sekitarnya untuk mundur. Dia ingin melawan Julian sendirian dan membunuh Julian sendirian. Keempat makhluk lainnya saling memandang, lalu mundur. Namun, mereka tidak mundur terlalu jauh, karena mereka semua tahu kekuatan Julian. Bahkan jika Po Jun mengeluarkan senjata ajaibnya, dia mungkin bukan lawan Julian. Sekarang biarkan Po Jun mencoba kekuatan sejati Julian. Mereka akan menyaksikan pertempuran dari samping dan dengan saksama memahami keterampilan unik Julian sehingga mereka dapat mempersiapkan diri lebih awal. Saat keempat makhluk itu mundur, Po Jun, yang memegang pedang ajaib, dengan cepat menyerbu ke arah Julian. Dia begitu cepat sehingga saat dia bergerak, tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Julian. Namun, tepat ketika pedang Po Jun hendak menyerang Julian, seorang pria tiba-tiba muncul di hadapan Julian. Pria ini tampak persis seperti dirinya. Pria itu mengangkat tangannya, dan lingkaran cahaya mengalir di telapak tangannya. Lingkaran cahaya ini dibentuk oleh prasasti-prasasti misterius. Lingkaran misterius itu menahan serangan pedang Po Jun. Pada saat ini, sosok lain muncul di belakang Po Jun, dan sosok ini masih terlihat sama seperti Julian. Begitu sosok ini muncul, ia menyerang Po Jun. Po Jun terkena pukulan di bagian punggung, dan retakan tiba-tiba muncul di punggungnya. Retakan itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, tenaganya sangat kuat. Dia menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dalam sekejap dan berbalik untuk menusuk dengan pedang. Pedang ini menembus tubuh masa depan Julian. Tubuh masa depan itu hancur dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, ia dibentuk kembali di samping Julian. 3 Julian yang identik berdiri berjajar. Ketiga orang ini semuanya memiliki aura Julian, tetapi kekuatan yang terkandung dalam ketiga Julian berbeda. Para ahli dari Akademi Dewa Surgawi semuanya memperhatikan pemandangan ini dengan saksama. Apakah ini klon yang aku budidayakan? Itu seharusnya bukan klon. Aku sudah melihat banyak klon, tetapi aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aku bisa merasakan bahwa satu klon mengandung kekuatan masa lalu, sementara yang lain mengandung kekuatan masa depan. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius. Singkatnya, itu bukan milik era ini. Semua orang kuat di Akademi Dewa Surgawi mulai berdiskusi. Akan tetapi, meskipun mereka berpengetahuan luas, mereka tidak tahu kekuatan gaib macam apa yang dipraktikkan Julian. Mereka hanya dapat menggolongkannya sebagai kekuatan gaib seperti kemampuan menciptakan klon. Tapi ini lebih menakutkan daripada kloningan. Sebab, klon merupakan keterampilan unik, dan klon dapat dihancurkan. Namun,
klon Julian tidak dapat dihancurkan. Ia telah terkena pedang dan tubuhnya hancur berkeping-keping, tetapi kemudian berhasil disatukan kembali. Po Jun juga menyaksikan adegan ini dengan saksama. Bagaimana dia bisa utuh setelah terkena pedang Po Junnya? Alisnya menjadi serius. Bab 2618, tiga elemen kembali menjadi satu, bunuh dengan satu gerakan. Ketiga Julian berdiri berbaris. Banyak orang kuat tengah menganalisis keterampilan sihir yang ditunjukkan oleh Julian. Aku yakin ini bukan doppelganger. Benar, itu bukan klon. Dalam keadaan normal, klon yang dikultivasikan memiliki aura jiwa. Klon tersebut mengandung aura jiwa dari tubuh aslinya. Namun, klon 49 tidak memiliki jiwa. Ia hanya memiliki aura kekuatan tubuh aslinya. Para lelaki kuat dari Akademi Dewa Surgawi dan para penguasa surgawi kecil yang menduduki kota semuanya menganalisis situasi. Di medan perang, Po Jun dari aliansi kultivasi memegang pedang Po Jun di tangannya. Auranya seperti pelangi, dan memengaruhi ruang di sekitar tubuhnya. Bermain trik. Wajahnya menjadi gelap dan dia mendengus dingin, lalu dia mengayunkan pedang di tangannya dan cahaya pedang yang terang muncul. Begitu cahaya pedang muncul, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Prasasti ini terus berubah dan berkembang menjadi energi pedang. Dalam sekejap, Julian diselimuti oleh energi pedang. Pedang Po Jun, ditambah formasi pedang, pasti dapat menjebak atau bahkan membunuh makhluk surgawi kecil. Namun, ketika energi pedang yang tak terbatas itu jatuh, Julian sendiri menghilang di tempat, dan pada saat berikutnya sebuah diagram yang mengerikan muncul, yang menyerap energi pedang yang jatuh itu. Pada saat penyerapan, energi pedang dipantulkan keluar. Po Jun merasa ngeri dan cepat-cepat menghindar. Dia menghindar dan energi pedang yang tak terbatas jatuh ke arahnya. Gemuruh. Energi pedang ini jatuh ke tanah, beberapa gunung hancur, dan beberapa lubang dalam muncul di tanah. Po Jun muncul di samping keempat orang itu, melirik mereka, dan berkata, anak ini punya beberapa keterampilan, ayo kita maju bersama. Keempat makhluk lainnya mengangguk. Pada saat ini, mereka semua menunjukkan senjata mereka. Mereka semua memiliki asal-usul yang hebat, dan senjata di tangan mereka adalah harta karun yang luar biasa yang telah mencapai tingkat penguasa surgawi agung. Senjata tingkat agung Celestial Venerable sangat sulit disempurnakan. Sekte dan kekuatan tempat mereka bernaung telah menginvestasikan sejumlah besar uang agar mereka bisa mendapatkan hasil baik dalam ujian pengikut Akademi Dewa Surgawi. 5 guru surgawi kecil berdiri berjajar di kehampaan. Pada saat ini, mereka berlima menyerang pada saat yang sama. Di kehampaan di depan, sebuah diagram misterius tergantung secara horizontal. Pada saat ini, diagram misterius itu berubah dari bidang datar menjadi bidang vertikal. Diagram itu berputar dengan cepat, dan tulisan dalam diagram itu terus berubah, menyerap semua kekuatan serangan dari 5 master surgawi kecil. Diagram itu dengan cepat hancur dan berubah menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti ini tersebar di langit. Saat ia muncul lagi, ia sudah mengelilingi tubuh seorang guru surgawi kecil. Formasi diagram ini langsung menjebak Kafel Tianxun yang datang dari alam surgawi. Alam surgawi adalah alam tingkat ke-9. Kekuatan Kafel sangat kuat, tetapi sekarang dia terjebak dalam formasi dan tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, dia juga merasakan tekanan yang sangat mengerikan, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tetapi tetap saja tidak ada gunanya, dan retakan mulai muncul di tubuhnya. Swoosh! Pada saat ini, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan Julian muncul dalam formasi pada saat yang sama, menyerang Kafel satu demi satu. Kafel tersegel dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan formasi itu telah menyebabkan retakan di tubuhnya. Sekarang tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya menyerangnya pada saat yang sama, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Di bawah pemboman kekuatan 3 kali lipat, tubuh Kafel runtuh dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah dan menghilang dalam formasi, sementara jiwanya diteleportasi keluar dari dunia arena. Semua hal ini terjadi dalam sekejap. Sebelum keempat makhluk lainnya bisa bereaksi, Kafel telah terbunuh. Pada saat ini, keempat orang kuat lainnya menyerang formasi itu dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, diagram tersebut terlalu misterius. Diagram tersebut terdiri dari prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini sangat sederhana dan berasal dari alam tingkat rendah, tetapi jika digabungkan, diagram tersebut tidaklah sederhana. Ini hanyalah prasasti yang dipelajari Julian dari alam tanpa akhir. Dia tidak menggunakan prasasti dalam catatan Dao asal. Jika dia menggunakan prasasti yang dikuasainya dengan cara apapun, bahkan tanpa restu dari formasi absolut 5 elemen, dia akan mampu melawan yang mulia surgawi kecil dengan tingkat kultivasinya di tahap awal 3 alam. Diagram tersebut melarutkan semua gaya. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan bergegas keluar dari formasi dan muncul di depan roh ular surgawi yang mulia dalam sekejap. Namun, reaksi ular itu sangat cepat. Tubuh masa lalu dan masa depan Julian hanya menyerang bayangan yang ditinggalkannya. Pada saat ini, energi pedang jatuh. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan Julian keduanya terkena serangan. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan hancur dalam sekejap. Pada saat hancur,
tubuh masa lalu dan tubuh masa depan dibentuk kembali satu demi satu dalam diagram. Kemudian diagram itu terbelah dan terbagi menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti itu dibentuk kembali di kejauhan, membentuk sebuah diagram lagi. Setelah formasi terbentuk, ular roh terperangkap. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan kembali beraksi. Namun, tubuh fisik dari tubuh roh itu sangat kuat, dan tubuh masa lalu dan masa depan Julian, ditambah dengan banyaknya luka dari formasi, tidak mampu membunuh ular roh itu sepenuhnya. Yang kuat lainnya terus-menerus menyerang formasi tersebut. Diagram itu awalnya dibuat oleh Julian, dan Julian hampir tidak sanggup menahan serangan terus-menerus. Pada saat ini, kekuatan formasi meningkat lagi. Keahlian unik yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu dalam sekejap. Ular roh itu tidak mempunyai cara untuk melawan dan langsung terbunuh. Pertempuran baru saja dimulai ketika 2 dari 5 penguasa langit agung terbunuh. Melihat ular roh itu terbunuh lagi, ketiga master surgawi kecil lainnya semuanya tampak serius. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Julian begitu menakutkan sehingga dia dapat membunuh 2 dari mereka terlebih dahulu meskipun dikepung oleh 5 master surgawi kecil. Kau tidak bisa menahan diri lagi. Gunakan semua kemampuan unikmu. Kalau tidak, bocah ini akan membunuhmu satu persatu. Po Jun berbicara dengan keras. Pada saat ini, butai di kota Sifang dan aura kejayaan alam Haotian telah meningkat secara signifikan. Butai, Hui Wang, dan Po Jun menempati 3 posisi. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi 3 sinar cahaya yang terwujud, menyerang formasi inkarnasi Julian. Dengan kekuatan penuh dari 3 guru surgawi kecil, formasi itu menunjukkan tanda-tanda retak. Semua makhluk hidup memperhatikan pemandangan ini dengan saksama, takut melewatkan apapun. 3 elemen kembali menjadi satu. Pada saat ini, sepertinya ada suara yang datang. Suara itu sepertinya berasal dari diagram, dari masa lalu yang jauh, atau dari masa depan yang misterius. Pada saat ini, diagram menghilang, tubuh masa lalu menghilang, dan tubuh masa depan menghilang. Dan ada seorang laki-laki di langit, dan di tubuh laki-laki itu ada 2 bayangan, dan kedua bayangan itu dengan cepat menyatu. Tubuh lelaki itu berkelebat di dunia ini. Dalam sekejap, tubuh Po Jun, Butai dan Hui Wang, 3 pria kuat, meledak dalam sekejap, dan jiwa mereka langsung diteleportasi keluar dari dunia arena. Petik 2. Keheningan yang mematikan. Orang-orang kuat berkumpul di aula utama Akademi Dewa Surgawi, tetapi suasananya sunyi senyap. Membunuh dengan satu tembakan. Membunuh 3 penguasa surgawi kecil dalam satu gerakan. Kekuatan sihir macam apa ini? Kenapa begitu mengerikan? Bahkan orang-orang kuat di Akademi Dewa Surgawi sangat terkejut. Adapun para master surgawi kecil yang menduduki gunung suci di dunia arena, mereka semua memiliki ekspresi serius pada saat ini, mereka merasa terancam. Bab 2619, Rahasia Tersembunyi. 5 orang kuat di tahap awal Little Heavenly Master bergabung, tetapi dengan mudah dibunuh oleh Julian. Ini mengejutkan semua makhluk hidup. Setelah Julian berhadapan dengan 5 master surgawi kecil, hanya beberapa makhluk di alam dominasi yang tersisa dalam aliansi. Alam dominasi berada di puncak alam keenam akhir, yang benar-benar menakutkan di beberapa alam. Namun dalam penilaian Akademi Dewa Surgawi yang penuh dengan orang-orang kuat, itu tidak cukup baik. Tidak, Anda tidak perlu melakukan apapun. Kami akan membasmi mereka sendiri. Saat pandangan Julian tertuju pada gunung suci di depannya, makhluk-makhluk yang tinggal di sana terus meninggalkan dunia arena ini dan pergi atas inisiatif mereka sendiri. Julian juga membubarkan 3 elemen dan mengembalikannya ke 1, dan membubarkan formasi 5 elemen. Pangu dan yang lainnya datang. Apakah ini 3 elemen yang kembali menjadi 1? Fu Zhen menatap Julian dengan heran. Dia sudah lama tahu bahwa Julian telah mempraktikkan keterampilan yang unik, tetapi dia belum pernah melihat Julian menampilkan 3 elemen yang kembali menjadi 1 yang sebenarnya. Dia tidak menyangka bahwa 3 elemen yang kembali menjadi 1 akan begitu mengerikan. Bos, bisakah kau mengajariku? Zhang Taichu merasa iri. Keterampilan ajaib ini sungguh tak terkalahkan. Jika Anda dapat mempelajarinya dan meningkatkan tingkat kultivasi Anda akan dapat berjalan menyamping di ribuan bidang dan bidang pusat. Julian tersenyum dan berkata, 3 elemen yang kembali menjadi 1 ini tidak dapat diajarkan. Bahkan jika saya ingin mengajarkannya, Anda tidak dapat mempraktikannya. Bahkan jika Anda mempraktikannya, Anda tidak dapat mempelajarinya. Pada saat ini, wajah Julian sedikit pucat. Kakak 49, apakah kamu terluka? Melihat wajah Julian yang tampak sedikit aneh, Pangu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. 3 elemen yang kembali menjadi 1 terlalu kuat dan terlalu mengerikan. Menggabungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan akan menghabiskan banyak energi. Tingkat kultivasi Julian masih sangat rendah. Jika dia tidak menggunakan formasi 5 elemen dan memperoleh kekuatan, kekuatannya tidak akan cukup untuk mendukungnya dalam menggunakan 3 elemen kembali ke 1. Sekarang dia menggunakannya dengan paksa dan hampir menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan rahasia ini terbongkar, kalau tidak, ini akan menjadi kelemahannya. Namun, kekurangan ini hanya sementara.
Asal dia berlatih dengan tekun dan meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam mulia surgawi kecil yang sejati, dia akan mampu benar-benar menampilkan tiga elemen yang kembali menjadi satu. Jika dia dapat kembali ke alam Wutiansen lagi, dia tidak perlu khawatir kekuatannya akan cepat habis saat melakukan kembalinya tiga elemen menjadi satu. Tidak serius. Julian berkata demikian, lalu berjalan menuju gunung suci di depannya. Dia mulai duduk bersila di puncak gunung-gunung suci. Dia mulai memulihkan kekuatannya yang hilang. Setelah duduk bersila di puncak gunung suci ini selama beberapa saat, ia pergi ke gunung suci berikutnya. Dia duduk bersila selama beberapa saat di puncak setiap gunung suci. Adapun apa yang dilakukannya, tidak seorang pun tahu. Sekarang, semua orang kuat yang menduduki gunung suci telah disingkirkan oleh Julian dan lainnya. Sekarang, ada 10 kota tersisa di dunia arena ini. Mereka yang menempati 10 kota itu semuanya adalah makhluk luar biasa. Mereka semua adalah makhluk terkenal di alam pusat. Ketenaran dan status mereka sangat mengerikan. Status mereka bahkan lebih menonjol. Mereka adalah keturunan langsung dari pemimpin negara adikuasa, atau keturunan penguasa dunia yang kuat. Keterampilan unik yang mereka miliki semuanya mengerikan. Ketika Julian berdiri dari gunung suci terakhir, dunia luar gempar. Ini akan segera dimulai. Ini akan segera dimulai. Pertempuran berikutnya sungguh menarik. Dulu semuanya hanya pertengkaran kecil, sekaranglah saatnya yang benar-benar seru. Pada saat ini, bahkan orang-orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi menantikannya. Status dan posisi makhluk yang menempati 10 kota itu sangat mengerikan. Meskipun mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian murid-murid Akademi Dewa Surgawi, jika faktor-faktor ini dikesampingkan, bahkan para tetua Akademi Dewa Surgawi tidak akan berani ceroboh ketika melihat mereka dan akan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Yang kami hormati adalah kekuatan, identitas, dan latar belakang mereka. Aku ingin tahu siapa yang akan diserang 49 terlebih dahulu, kata seorang tetua dari Akademi Dewa Surgawi. Sufyan membelai jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, meskipun 49 telah menguasai keterampilan sihir yang luar biasa, ia juga mengandalkan formasi yang terdiri dari 5 orang untuk meningkatkan kekuatannya. Makhluk-makhluk yang menduduki kota pada dasarnya mengetahui hal ini. Dalam pertempuran berikutnya, selama rekan-rekan 49 ditangani terlebih dahulu, tanpa restu dari formasi, kekuatan Julian akan sangat berkurang. Sufyan dapat melihatnya, dan para tetua lainnya yang hadir juga dapat melihatnya. Di dunia arena, mereka yang menduduki kota itu semuanya adalah orang-orang yang luar biasa berbakat dan berkuasa, dan mustahil bagi mereka untuk tidak melihat ini. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, tanpa dukungan formasi 5 elemen, kekuatan Julian akan sangat berkurang. Tanpa dukungan formasi 5 elemen, Julian tidak akan mampu bertarung melawan makhluk lain. Di dunia arena, Julian dan 4 orang lainnya berkumpul bersama. Mereka berjalan menuju area pusat Arena World. Di wilayah pusat, ada 10 kota. Kota-kota tersebut tidak diberi peringkat dalam urutan tertentu, mereka hanya diberi nama di atas kota tersebut, yang mewakili 10 dewa paling kuat. Bos, setiap kali kamu menduduki Gunung Suci, kamu harus tinggal di sana selama beberapa saat. Apa yang kamu lakukan? Fu Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lainnya juga sangat penasaran. Pada titik ini, Julian tidak ingin menyembunyikannya lagi, tetapi dia tidak ingin makhluk lain mengetahuinya, jadi dia melambaikan tangannya dan membentuk formasi untuk mencegah persepsi. Tentu saja, ini hanya dapat mencegah makhluk di dunia arena. Itu tidak dapat mencegah orang-orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi dari dunia luar. Hal ini karena setiap gerakan di dunia arena berada di bawah pengawasan orang-orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi. Dalam formasi, Julian tersenyum dan berkata, di dunia arena, setiap gunung suci dan setiap kota diubah oleh prasasti misterius. Prasasti misterius? Tidak. Mengapa aku tidak menyadarinya? Prasasti apa? Kelimanya terkejut. Di luar, di aula utama Akademi Dewa Surgawi. Anak ini benar-benar menemukannya. Itu menarik. Banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi menjadi bersemangat. Mereka mengira tidak ada makhluk hidup yang akan menemukan rahasia ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Julian yang menemukannya. Di dunia arena, mereka berempat semua memandang Julian. Julian juga menjelaskan, di Akademi Dewa Surgawi, ada serangkaian keterampilan sihir yang sangat misterius. Ada apa? Tanya Fu Zhen. Julian berkata, Anda pernah bertanya kepada saya apakah ada orang kuat yang telah mencapai level Saint Tianzun di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya atau bahkan alam pusat, dan saya pun memberikan jawaban. Mungkin ada beberapa makhluk legendaris yang telah memasuki alam ini. Dan pendiri Akademi Dewa Surgawi adalah salah satu makhluk legendaris. Dia menciptakan keterampilan unik yang sangat ajaib yang disebut Ascension. Prasasti yang berubah menjadi gunung dan kota suci adalah prasasti kenaikan. Naik, Pangu tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Julian tidak memberikan terlalu banyak penjelasan karena dia tahu bahwa setiap gerakannya sedang diawasi. Dia hanya tersenyum dan berkata, kenaikan adalah hal yang sangat ajaib. Sepanjang sejarah, kecuali sang pendiri, tidak ada makhluk hidup yang pernah mempraktikannya. Di luar, di aula utama Akademi Dewa Surgawi.
Sufyan juga tercengang. Dari mana sebenarnya anak ini berasal? Tetua Agung Karam berkata, sudah diketahui umum bahwa Ascension adalah keterampilan unik akademi kita, tetapi anak ini tahu bahwa prasasti Ascension telah berubah menjadi gunung suci dan kota suci. Mungkinkah dia telah memahaminya? Bahkan jika dia telah memahaminya secara menyeluruh, dia belum pernah melihat Ascension, belum pernah menonton Ascension, jadi dia seharusnya tidak tahu bahwa ini adalah Ascension. Ya, Sufyan berkata, sepertinya aku harus pergi ke apa yang disebut alam tak berujung ini secara langsung untuk mencari tahu dasar dari alam tak berujung itu. Bab 2620, 10 kekuatan utama. Julian tahu terlalu banyak, yang telah membangkitkan kecurigaan Dekan Sufyan. Menurut pendapatnya, mustahil bagi makhluk manusia yang telah keluar dari alam tingkat ketiga untuk mengetahui sebanyak itu. Di dunia ring, Julian hanya menjelaskan asal-usul kenaikan, dengan mengatakan bahwa kenaikan adalah teknik rahasia tertinggi yang diwariskan turun-temurun di Akademi Dewa Surgawi, dan hanya mereka yang memiliki bakat cukup kuat dan pemahaman cukup menakjubkan yang memenuhi syarat untuk mempraktikannya. Akan tetapi, meski begitu, banyak sekali orang-orang hebat dan berkuasa sepanjang sejarah yang tidak mampu memahami kenaikan. Alasan mengapa Akademi Tiansheng dapat menarik banyak orang kuat dari dunia luar untuk bergabung sebagian besar karena keterampilan magis misterius dari kenaikan. Julian tidak banyak bicara lagi. Julian membubarkan formasi dan memindai 10 kota di depan. Bos, siapa yang harus kita serang lebih dulu? Tanya Fu Zhen. Apapun. Julian berbicara dengan tenang. Mereka yang dapat menduduki 10 kota bukanlah makhluk biasa. Perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu besar, dan hampir mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun terhadap satu sama lain. Julian berjalan maju dan segera tiba di jalan kuno di luar kota. Ada banyak bangunan di kota itu, dan di atap istana, seorang wanita duduk bersila. Ketika wanita itu melihat Julian muncul, dia perlahan berdiri dan melayang ke udara. Wanita itu mengenakan gaun putih dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia memiliki fitur-fitur yang halus dan penampilan yang sangat cantik. Dia berasal dari lembah Jiuyu, salah satu dari 10 kekuatan utama di alam pusat. Dia adalah Lexi, seorang jenius dan orang yang kuat di lembah Jiuyu. Lexi berdiri di udara, memandangi 5 orang di jalan kuno di luar kota. Bos, itu dia. Lexi begitu cantik sehingga Fu Zhen agak takut menatap wajahnya. Tampaknya dia akan sangat terpesona begitu melihatnya. Dia dengan lembut menarik lengan baju Julian dan berbisik, pertama, ganti dulu. Apakah kamu tertarik? Kata Julian sambil tersenyum. Aku merasa dialah cinta sejatiku, kata Fu Zhen dengan suara rendah. Meskipun mereka berbicara dengan suara pelan, mereka tidak menyembunyikan kata-kata mereka. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti Lexi tidak mendengarnya? Akan tetapi, dia seolah-olah berpura-pura tidak mendengar semua ini dan tetap acuh tak acuh, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Kalau begitu, ganti saja, kata Julian lembut. Sekarang hanya tersisa 10 kota besar, dan kami dapat menargetkan mana saja di antaranya. Mereka berjalan menuju kota berikutnya, dan tepat saat mereka muncul di jalan kuno di luar kota, seorang pria muncul di atas kota. Kenalan, ganti satu. Pangu juga berbicara. Pria yang menempati kota ini adalah Sahin, yang berasal dari alam tingkat 9, dan ayahnya juga merupakan penguasa alam tingkat 9. 49, kamu punya beberapa keterampilan. Sahin berdiri di udara di atas kota dengan senyum di wajahnya, dan berkata, karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Biarkan aku melihat kekuatan sihirmu. Julian meliriknya dan tidak memilih untuk bertarung. Sebaliknya, dia terus bergerak maju dan menuju kota berikutnya. Orang yang menduduki kota berikutnya juga merupakan makhluk dari alam tingkat 9. Julian pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah Qiansun, dan ayahnya adalah Qiansan, penguasa alam tingkat 9. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Fu Zhen berbicara lagi. Julian juga sangat tertekan. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu makhluk-makhluk yang pernah dilihatnya sebelumnya di setiap kota setelah mengunjungi 3 kota? Dia terus bergerak maju. Tak lama kemudian, kami tiba di kota berikutnya. Begitu mereka muncul di jalan kuno di luar kota, aura yang sangat menakutkan muncul dari kota. Sebelum Julian dan yang lainnya bisa bereaksi, beberapa bayangan muncul. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, begitu cepatnya sehingga Pangu dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka dibunuh. Tubuh mereka hancur dan jiwa mereka diteleportasi keluar dari dunia arena. Dan hanya ada satu orang di jalan kuno di luar kota, dan itu adalah Julian. Bayangan-bayangannya berkumpul di langit kota dan berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Pria itu mengenakan jubah emas dan tampak muda, mungkin berusia awal 20-an. Hehe. Pria itu tersenyum lembut dan berkata, 49, tanpa keempat rekanmu dan dukungan formasi, level kultivasimu hanya di awal level ketiga dominasi. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Julian berdiri di jalan kuno di luar kota dan menatap pria berjubah emas di atas kota di depannya. Suara samar terdengar, siapa namamu? Dari mana asalmu? Katakan padaku namamu. Puncak awan tertinggi, Asher.
Ketika Julian mendengar kata-kata puncak awan tertinggi, dia sedikit tertegun, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Puncak awan tertinggi juga merupakan salah satu dari 10 kekuatan teratas di bidang pusat. 10 kekuatan teratas di alam pusat adalah Kuil Tiadao, Puncak Awan Tertinggi, Aliansi Kultivasi, Akademi Dewa Surgawi, Gunung Abadi Kuno, Kota Sifang, Lembah Jiuyu, Kuil Tianleiyin, Istana Chuangling, dan Aliansi Jianghe. 10 kekuatan teratas diberi peringkat tanpa urutan tertentu. Meskipun ada banyak sekali kekuatan dahsyat di alam pusat, banyak di antaranya dibagi menjadi 10 kekuatan utama oleh beberapa makhluk. Ke-10 kekuatan ini diakui sebagai kekuatan yang terkuat. 10 kekuatan ini juga merupakan 10 kekuatan yang diakui oleh Julian. Menurutnya, ke-10 kekuatan ini juga yang terkuat. Setelah ragu sejenak, Julian mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum tipis. Ia secara khusus menanyakan tentang struktur bidang pusat saat ini dan bahkan bidang-bidang miriat. Dia menaruh perhatian khusus pada puncak awan tertinggi. Dia tahu bahwa penguasa puncak awan tertinggi saat ini adalah Oliver. Oliver, mantan tangan kiri Supreme Cloud, sangat kuat. Di eranya, dia berada di puncak Wu Tianzun, dan kultivasinya berada pada level yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Mantan tangan kanan Supreme Cloud adalah leluhur dari penguasa Pulau Jahat saat ini, tetapi dia telah tewas dalam pertempuran di masa lalu. Dalam pertempuran terakhir di puncak awan tertinggi, tidak ada satu makhluk pun dari puncak awan tertinggi yang menyerang Julian, dan Julian juga tidak tahu bahwa orang-orang kuat di puncak awan tertinggi itu diam-diam turut berpartisipasi. Namun, dia tidak percaya pada kubah awan ini. 49. Suara Asher terdengar lagi, dengan kekuatanmu saat ini, akan lebih mudah bagiku untuk membunuhmu daripada menghancurkan seekor semut. Bahkan jika kau mengalahkan semua makhluk yang menempati Gunung Suci, kau tetap jatuh ke tanganku pada akhirnya. Namun, jika aku membunuhmu dan melenyapkanmu, jika ini tersebar, orang-orang akan mengatakan bahwa aku menindas orang lain. Asher tidak segera mengambil tindakan untuk membunuh Julian. Sebab, ada banyak sekali tokoh besar dan orang-orang berkuasa yang sedang menonton di dunia luar. Dia harus lebih murah hati. Terlebih lagi, dia datang ke Akademi Dewa Surgawi kali ini untuk membantu puncak awan tertinggi Oliver mendapatkan buku rahasia kenaikan. Akan tetapi, bahkan bagi para murid di puncak awan tertinggi, sangat sulit untuk menyaksikan kenaikan dan berlatih untuk kenaikan. Seseorang perlu tinggal di Akademi Dewa Surgawi untuk waktu yang cukup lama dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Akademi Dewa Surgawi. Ketika semua ini tercapai, yang dibutuhkan adalah bakat dan pemahaman. Jika seseorang tidak memiliki bakat dan pemahaman yang cukup, bahkan jika seseorang telah memenuhi prasyarat, ia tidak memenuhi syarat untuk menonton atau berlatih untuk naik. Banyak sekali orang-orang kuat dari dunia luar yang menyaksikan. Mereka semua ingin melihat trik apa yang dimiliki Julian saat ini. Lagi pula, tanpa restu formasi, level kultivasi dan kekuatan Julian tidak akan cukup untuk melawan Tianzun kecil yang sebenarnya. Bersambung.